Anda akan mengerti dan Anda akan mengetahui judul-judul video yang akan Anda ikuti dalam mata kuliah ini. Silakan Anda baca sendiri, bisa di-pause selama 10 detik sampai Anda selesai membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam kenal semua. Kembali bersama Bu Naya di sini. Panggilan saya Ibun, ya, jadi bisa panggil Kak Ibun aja, ya. Kak, aduh, saya masih muda kok, ya, masih muda. Percaya aja udah, ya. Baik, kita masuk ke materi kita. Untuk itu setiap pelatihan, setiap bootcamp, setiap kuliah, semuanya kita harapkan dimulai dengan contoh dulu untuk pengenalan konsep. Ya, studi kasus dulu untuk pengenalan konsep. Ya, dalam hal ini kita ambil sebuah perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia yang namanya adalah Astra International. Astra International adalah salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia dengan beragam lini bisnis yang tersebar di berbagai sektor. Untuk pengenalan bisnis bagi mahasiswa tingkat 1, materi ini bagus sekali. Astra International didirikan pada tahun 1957, awalnya adalah perusahaan perdagangan umum, ya, oleh Pak William Suryajaya. Waktu itu, kalau nggak salah, Astra mendapatkan order untuk pengadaan mobil. Mereknya Chevrolet waktu itu yang mereka sudah hadirkan di Indonesia. Dari sana berkembang menjadi bisnis yang besar seperti sekarang. Astra sendiri saat ini memiliki beragam lini bisnis. Di bidang otomotif dia punya Astra Honda Motor, Toyota Astra Motor, Daihatsu Indonesia. Ya, ada yang bikin motor, ada yang bikin mobil. Di bidang jasa keuangan dia punya Astra Credit Companies dan Bank Permata. Ya. Lalu selanjutnya dia juga memiliki bisnis di bidang alat berat dan pertambangan United Tractor, agribisnis Astra Agrolestari itu produsen sawit TOP BGT besar sekali, infrastruktur dan logistik dia punya Astratel, ya, yang bikin jalan tol, teknologi informasi Astragrafia, ya, atau Agit disingkat, lalu ada properti atau Astraland. Sebagai perusahaan yang besar, banyak kontribusi Astra bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya kontribusi sosial dan lingkungan. Mereka membuat program CSR atau Corporate Social Responsibility yang fokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya mereka membagikan beasiswa. Mereka juga ada kerjasama yang dikelola oleh Yayasan Dana Bakti Astra, YDBA, untuk membantu UMKM dan komunitas bisnis di sekitar Astra International. Kok saya tahu banyak? Saya dulu kerja di situ. Oke, lanjut. Astra juga berkontribusi bagi inovasi dan teknologi, di mana Astra selalu mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saingnya. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok dan layanan pelanggan dia, semuanya. Astra sendiri punya peran tinggi dalam ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena perusahaan besar itu banyak supplier, vendor yang terlibat. Mereka bisa hidup dari Astra. Banyak karyawan, mereka bisa hidup dari Astra. Dari ini semua mereka harus bayar pajak. Mereka juga menjadi karyawan. Terjadilah penciptaan lapangan kerja, baik di vendor, di supplier, maupun di Astranya sendiri. Serta kontribusi ekspor dan impor. Ya, adanya ekspor itu membuat kita memiliki valuta asing. Dan ini bagus perannya untuk menjaga kekuatan rupiah dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Astra juga berperan dalam pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia, khususnya sektor otomotif dan kelapa sawit. Nah, sebagai kesimpulan, kami harap sebagai mahasiswa tingkat 1, Anda memahami struktur bisnis dan kontribusi Astra International, memberikan Anda gambaran bagaimana sebuah perusahaan besar beroperasi dan berkontribusi terhadap perekonomian. Selain itu, kami harap ini juga bisa menjadi inspirasi Anda tentang bagaimana diversifikasi bisnis atau bisnis itu bisa beragam bentuknya. Diversifikasi berarti keberagaman dari bisnis yang dibentuk, yang dikuasai oleh sebuah perusahaan, serta makin besar Anda, makin tinggi komitmen Anda terhadap inovasi dan tanggung jawab sosial Anda kepada
masyarakat Indonesia, penduduk sekitar, dan Anda sebagai good corporate citizens. Ya, apa itu corporate citizens? Warga, negara, korporasi. Yang mana ini akan mendukung keberlanjutan perusahaan di tengah tantangan yang ada baik nasional maupun global. Kita akan lanjut terhadap materi kuliah kita. Semoga contoh kasus tadi membuat Anda memiliki gambaran bagaimana sebuah perusahaan itu terbentuk. Terima kasih.